oh nih ribut mulu nih berdua nih. Nih adiknya toksik apa kakaknya nih yang toksik? Gak bisa begitu. Padahal emang siapa Gitu. tahu frekuensinya emang berbeda aja gitu, nggak on the line. Bisa juga Iya bisa juga kayak begitu gitu kan. Jadi nggak bisa dipukul rata juga. Orex, obrolan receh kita semua. Oke, di sini kayaknya udah mulai banyak yang mampir-mampir juga. Kak Yuda juga sudah menulis lumayan panjang nih ceritanya gini. Sebentar, toksiknya kalau kemana-mana maunya gratisan Kak. Tapi kalau nggak diajak ngomongnya aneh-aneh kemana-mana. Ada solusi nggak buat orang begitu? Kak Yuda ada. Kalau itu sih temen-temen aku juga bukan temen-temen, cuma satu temen aku juga ada yang kayak gitu. Ada. Gitu. Itu tenggelamin aja Bang Yuda ke laut kalau boleh. Sony. tinggalin aja. Iya kan? Iya. Benerin Oke, sebelum kita lanjut ini, lihat komen teman-teman. Thank you Kak Afina sudah gabung dan sudah memberikan ide untuk topik episode kali ini. Thanks for join. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau sharing juga boleh, silahkan request ya. Thank you Kak Afina. Makasih banyak Kak Afina. Salam buat Masmu yang sangat support, baik hati dan sangat menyayangi istrinya. Yoi. Panjang ya. Salam hormat dari kita berdua. Iya, salam hormat. Thank you. Thank you Kak Afina. Oke. Jadi gitu tadi salah satu solusi yang kalau yang keluarga bukan yang inti ya, itu tadi salah satu itu ya, kalau kita punya pasangan ya kita kompromilah sama beliau gitu untuk menyikapinya. Nah kalau yang Kak Yuda nih, kalau misalnya ini sih sepengalaman aku ya, tapi kalau misal Kak Yuda sudah pernah melakukan itu, nah terus bagaimana tuh selanjutnya? Mungkin ada teman lain yang kasih solusi juga untuk menyikapinya, advice juga tentang itu gitu. Nah kalau aku kebiasaan, nih udah tahu nih kalau ini satu diajak, pasti dia tuh nanti mungkin suka belaga lo dulu, tapi mungkin lupa nanti bayarnya. Kita mau nagih juga nggak enak. Tapi kalau sekarang sih gue udah nggak enak, gue tagih-tagih aja gitu. Itu banyak case kayak gitu tuh, banyak case sih sebenarnya. Ya gitu kan, atau ya lu lah gitu, atau ya yang mereka dia nggak punya, ya cuek aja gitu, ya lu lah bayarin kan gue bla 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 gitu kan ya. Nah biasanya sih kita sebelum pergi kita bilang dulu kita jalan, tapi BS ya, bayar masing-masing ya, gitu. Sorry nih, soalnya kita juga lagi pada tipis nih dompetnya gitu. Atau supaya enak semua, udah deh kita ke tempat yang memang nggak terlalu mahal deh gitu. Kalau oke, ya ayo. Kalau misalnya nggak, oke gue tulis ya siapa aja gitu. Tapi ingat ya bayar masing-masing gitu. Ada juga Mam, ada juga case kayak gini Mam. Jadi dia, ini banyak ditemuin sih. Jadi ada memang toksiknya itu, even di keluarga pun ada ya Mam ya. Di keluarga karena aku ada contohnya. Jadi even keluarga pun juga dia mau ketemu kita kalau kita tuh lagi ada. Kalau kita kurang-kurang dikit, jangankan ada, kayak nggak kenal gitu. Atau bisa jadi hilang kabar atau apa kayak gitu. Banyak juga kejadian karena aku pun pernah mengalami itu gitu. Nah, kalau ini problemnya Kak Yuda, tunggu dulu Son. Kalau itu nanti dulu. Karena ini problem Kak Yuda bukan itu. Dia bukan kalau kita punya duit kita dideketin, tapi kita jalan bareng-bareng tapi dia nggak pernah mau sharing bayar. Pengennya gratisan gitu. Jadi kan nggak peduli kita lagi punya uang atau enggak. Pokoknya intinya kalau dia ikut dia nggak mau keluarin duit. Gitu. Betul lah, cuman masalah gratisan ini tuh kan sebenarnya agak-agak penyakit di dalam social life gitu Mam. Ini yang susah juga disembuhin. Jadi mental orang tuh memang agak berbeda juga sih di situ. Nggak selalu sama. Mungkin kayak aku, Mami Kea, ya kita mah
nggak kayak begitu. Cuman kan memang ada orang yang mentalnya tuh tipis. Aku nyebutnya pakai bahasa halus tuh, mentalnya tuh tipis gitu. Jadi, Nah, makanya Kak Yuda ini nanya solusinya gimana oke. untuk Makanya menghadapi orang seperti itu. Coba jangan seburin ke laut. Iya, iya. Tapi aku kalau boleh punya solusi yang agak solutif ya, Bang Juda. Gimana kalau misalnya dia itu diajak ketemu, terus diomongin baik-baik, komunikasiin bahwa apa hal yang sifat dia yang kurang bagus untuk kehidupan sosial. Karena untuk kehidupan sosial dia ke depannya, nggak oke lah dia sama kita doang nih kayak begitu. Tapi kan ke depannya kan dia bakal social life dengan siapapun gitu. Nah, coba diomongin demi kebaikan bersama, demi kebaikan dia lah. Kalau Bang Juda mungkin sebenarnya nggak ada hal negatif apa-apa yang Bang Juda terima gitu ya. Cuman memang mungkin kalau ngelihat orang yang modelannya gratisan doang, emang mengganggu sih. Tapi orangnya siapa harus temuin, harus diomongin. Karena supaya untuk social life dia ke depannya. Karena kan hidup nggak untuk sekarang doang. Menghindari supaya dia tuh dijauhi, yang pada endingnya dijauhin sama banyak orang. Intinya itu sih kalau dari aku ya gitu loh, Mami. Kalau memang dia nggak mau diajak ngomong juga sulit, ya berarti emang udah dablek ya. Ya cuekin aja, biarin aja dia jelek kalau misalnya, tapi kalau nggak ikut ngomongnya aneh-aneh, nggak menjelekan, nggak apa-apa. Karena suatu hari nanti gitu orang akan tahu kenapa dia nggak diajak lagi. Kalau sebab tidak menutup kemungkinan bahwa bila dia masuk ke grup baru, dia juga akan seperti itu, gitu. Iya. Jadi yang dia jelek-jelekin itu, oh ternyata dia yang problem, bukan grup ini yang problem, gitu. Nah terus kalau misalnya memang nggak ada, maksudnya grup ini juga, aduh gue males lah ngomonginnya, itu orang rese atau bla 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 gitu ya, itu ya udah. Nggak usah diomongin, pakai itu aja teknik tadi. Kita pergi makan di sini, bayar masing-masing ya. Nggak ada yang juragan nih, gitu. Kita bayar masing-masing. Kalau misalnya enggak, ya udah, jangan. Nah kalau misalnya dia tetap begitu, udah digituin, ya nggak usah diajak lagi. Ngejelek-jelekin biar aja. Nanti juga orang tahu kok siapa yang gitu. Jadi nggak usah dia jadi beban. Namanya juga toksik ya. Kalau toksik itu kan racun berarti ya. Kita aja kalau sakit kan berarti juga ada racun di tubuh kita kan. Betul. Terus kita minum obat itu kan racun sebetulnya. Iya. Jadi ya udah kita jadi racun aja juga, nggak usah ajak dia, jelek-jelekin nggak apa-apa. Iya. Gitu. Nanti juga ketahuan. Kak Yuda komen lagi. Itu Mas. Ayo udah. Coba baca sontul komen terakhirnya. Iya, apakah itu masuk dalam kategori toksik atau sampah? Oke. Sampah toksik maksudnya? Iya, ini soalnya limbah toksik. Bang Yuda pasti soalnya emang udah dari hati banget, udah kesumat banget soalnya nih, makanya nulis kalimatnya kayak gitu. Iya, makanya juga males untuk ngomongin kan, gitu. Iya. Jadi nggak usah diomongin, ya udah nggak apa-apa, biar aja. Nanti juga lama-lama kan juga kalau sampah kan kelihatan gitu. Betul, sampah kelihatan. Gitu, pasti ada baunya dan pasti akan tercium gitu kan. Tuh, kalau Kak Adita, toxic family is saat mereka selalu bertanya kapan nikah, kerja apa sekarang. Komennya. Emang itu ini ya, kalau yang nanya memang si yang kayak tadi keluarinnya Kak Vina itu yang suka ngomongin, maksudnya suka nanya-nanya kepo yang ini menyakitkan hati ya, mungkin itu ya. Jadi toksik itu, pertanyaannya salah satu itu. Cuman kadang-kadang kan juga suka basa-basi. Cuman kalau kerja apa itu yang aku bingung ya. Aku tuh paling gak suka dengar orang nanya, "Lo kerja apa sekarang?" Iya. Aduh. Betul, Mam. Itu gak kayak suka banget. Aku sambungin dikit, Mam. Maaf. Lu kerja apa sekarang? Itu kayak dia tuh mau ngukur persentase gua respect sama dia tuh seberapa. Jadi kesannya kayak begitu. Betul. Itu yang nggak baik sih sebenarnya, nggak bagus sih sebenarnya. Iya. Kurang jadi bagus. kayaknya dia pengen nempatin tingkat sosial kita tuh di mana. Makanya dia nanya, kerja apa lo sekarang gitu. Betul. Iya.
Aku kadang-kadang kalau ditanya gitu ya, lu kerja apa sekarang? Pengangguran. Iya. Aku jawabnya gitu. Iya. Kasih gue kerjaan dong. Iya. Gitu aja. Pengen tahu lu nanya-nanya gue kerja di mana. Terus kalau gue nggak kerja, lu mau kasih gue kerjaan. Betul. Gitu Ya, aja. aku setuju sama Mami kayak sih. Setuju aku. Kalau kayak gitu. Kalau nikah ya standar lah ya. Belum tuh toksik juga. Nikah Dita juga. Terus tinggal di mana? Tinggal di mana itu ya ramah tamah lah. Di mana lu sekarang? Mungkin kalau tetangga kan kita bisa saling berkunjung gitu kan. Iya, betul. Udah punya anak berapa? Kalau yang ditanya emang udah 10 tahun nikah nggak punya anak sih agak kesel juga ya ditanya Ya, gitu. itu agak ngajak ribut ya. Gitu. Ya tadi Kak Yuda bilang memang udah mau diomongin sih. Iya. Katanya, tapi terus ya mungkin omonginnya nggak usah bergerombol gitu. Salah satu aja yang dia segani, Betul. nah dialah yang berbicara Betul. gitu. Kalau bergerombol kan rasanya kayak dikeroyok ya. Betul. Jadi pilih salah satu yang disegani, yang ya nggak perlu senior ya. Kadang-kadang yang disegani juga mungkin lebih muda daripada yang lain-lainnya. Betul. Nah dia coba bicarakan gitu seperti tadi yang Sony bilang gitu. Semoga dia paham. Kalau nggak paham ya udah, berarti itu karakter gitu, nggak usah ditemenin. Punya anak satu ditanya kapan nambah lagi. Punya anak lebih dari satu dibilang nggak mikirin nanti gimana biaya pendidikan dan lain-lain. Kasih invoice, itu jawaban yang paling tepat. Kasih invoice. Kalau kita disuruh kami lagi setiap bulan USG kirim invoice, bulan USG kirim invoice, gitu aja udah, nggak usah susah-susah ya kan. Iya, kalau ibu-ibu zaman dulu ya beda loh sama ibu-ibu zaman sekarang. Kalau ibu-ibu zaman dulu tuh, kamu punya anak jangan satu, nanti kalau udah tua sepi gitu kan. Betul. Tapi ya tergantung ekonomi kita juga. Kalau dulu kan tidak seberat sekarang gitu kan. Kalau sekarang berat banget. Betul. Gitu. Kalau enak aja nambah-nambah gitu ya. Betul. Bener juga tuh invoice-nya tuh. Ini Kak Rebiana, ini siapa teman Sonia? Oh iya, ini tetanggaku Mama lo, Kak Ana panggilannya. Kak Ana, halo. Harusnya kalau mau nanya kerja dengan seseorang dengan kata halus, paling tanyakan apa kegiatanmu sekarang, benar nggak? Oh iya benar. Nah, iya benar. Benar itu bahasanya diganti gitu. Iya. Jangan kerja di mana. Betul. Emang betul. harus banget ini, apa? Iya kan bagus kegiatan. nih Kak Ana nih. Apa kegiatanmu sekarang? Ya itu lebih sopan sih, lebih benar itu. Aku setuju sih kalau itu. Makasih banyak loh Kak Ana. Terima kasih ya Kak Ana ya. Iya benar. Memang bahasa sangat berpengaruh sih. Banget. Itu justru ya para toxikers itu memang yang tidak bisa memilah-milah bahasa. Jadi yang ada di kepala main keluar aja udah gitu kan. Iya. Jadi akhirnya menyakitkan orang lain gitu. Tapi kalau misalnya gini, ada nggak sih? Ini aku cuma nanya nih ya. Ada nggak sih dia tuh diem aja, nggak banyak ngomong. Ini kan dari tadi dia ngomong. Tapi dari sikapnya yang bikin toksik. Contohnya salah satu tadi yang maunya gratisan terus. Jadi dianggap toksik sama komunitas itu gitu ya, maunya gratisan terus gitu. Ada lagi nggak sih contoh-contoh lain nih, mungkin yang di sini juga contoh-contoh lain yang dia juga menjadi toksik, padahal dia tidak dari bicara ya, tapi dari sikap. Contohnya apa sih? Gitu. Orang yang bikin kita nggak nyaman sehingga kita bilang dia toksik banget itu orang gitu. Kalau misalnya dari aku ada nih Mam, jadi dia tuh sebenarnya pura-pura baik banget ke kita, tapi begitu di belakang ini banyak terjadi sih. Begitu di belakang kita kena politis tuh luas ya. Misalnya dalam satu kerjaan gitu ya, dalam satu pekerjaan sama karyawan, aku tuh bingung dengan orang-orang yang bisa banget baik sama kita, sampai kita nggak tahu ternyata dia di belakang kita nusuk dan diberhentikan. Itu agak bahaya menurut aku yang karakter orang-orang toksik kayak gitu. Dan itu banyak ya Mam, dimanapun sih banyak lah. Wah banyak banget sih. Toxikers nggak punya attitude biasanya. Agree? Yes, I'm agree. Agree banget. That's why dia nggak punya attitude, terus bahkan dari cara berbicaranya aja udah very toxic gitu. Ya, dia tidak pilih kalimat gitu kan, seperti tadi yang Kak Ana bilang, asal nyerocos saja gitu, nggak dipikirin dulu gitu.
Nih Kak Vina sama Kak Dita sama nih. Ada yang toksik yang tidak berbicara tapi dia pamer flexing ya, pamer-pamer Flexing. perhiasan. Betul. Bahkan bisa juga yang barang branded yang dia pakai itu sebenarnya bukan punya dia, tapi dipamerin nggak tahu nyewa ya. Betul. Dia nyewa tas gitu ya, tas branded banyak banget. Terus sosok naruh kunci mobil merek bla 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 di meja makan, pura-pura nanya, ada yang lihat kunci mobil dia nggak? Oh iya, itu juga ada gitu kan. Kalau keychain beli aja yang branded mobilnya, padahal pas keluar mobilnya bukan itu. Iya kan parkir, oh gue parkir jauh gitu kan, nggak maksud kita mau ngikutin bener nggak itu mobilnya itu. Betul. Tapi terkadang ya emang kalau misalnya toxic itu kan adalah toxic family itu kan adalah yang bikin kita depresi, yang bikin kita jadi insecure, yang bikin kita jadi mental down, gitu ya. Itu deskripsinya ya yang aku baca, gitu kan. Nah tapi terkadang ada juga yang situasi di family yang bikin kita tuh mental down, tapi sebenarnya yang mereka yang mengalami keduanya itu karena interaksi tersebut itu ya dia bukan toksik, bukan salah satu dari kategori toksik. Tapi memang nggak klop aja, tapi tidak toksik. Gitu ada yang pas ada ya. Jadi nggak bisa diambil secara general juga bahwa oh nih ribut mulu nih berdua nih adiknya toksik apa kakaknya nih yang toksik. Nggak bisa begitu. Padahal emang siapa tahu frekuensinya emang berbeda aja gitu, nggak on the line gitu. Bisa ada juga, bisa juga begitu. Iya, bisa juga kayak begitu gitu kan. Jadi nggak bisa dipukul rata juga. Dita ada flexing HP, toxic juga sih flexing HP gua iPhone loh, ya itu mah banyak lah di mana-mana emang sih. Banyak itu. Gitu. Tapi soalnya yang ketahuan harganya cuma iPhone, kalau handphone lain yang puluhan juta kan ada juga tuh Android yang puluhan juta kan. Orang nggak ngerti. Makanya akhirnya disebutin brandednya, padahal ada loh yang sama harganya semahal iPhone. Merek-merek lain yang Android, gila loh itu. Gue aja sampai kaget. Karena iPhone image sih, Mam. Karena image-nya begitu. Iya, akhirnya jadi image. Padahal kan kalau iPhone yang lama-lama harganya murah banget. Tapi 2 juta juga dapet. Mam, tapi dari toxic mau family mau outside the family gitu ya. Maksudnya ada juga yang modelannya gini. Misalnya aku tuh ngelihat Mami Kea pakai barang A, B, C, D, E. Emang akunya aja yang nggak bisa ngeliat. Aku aja yang nggak bisa terima, nggak bisa seneng ngelihat temen kita tuh sukses gitu. Ada juga yang model kayak gitu. Itu mah kitanya yang toxic. Bukan orang lain yang toxic. Itu bener banget. Itu bener banget. Aku juga punya temen juga yang kayak gitu tuh. Dia itu flexing, selalu flexing. Itu hanya untuk supaya dia lihat bahwa gue tuh orang hebat loh, gue tuh ini loh, apa pergaulan gue tuh yang keren-keren loh, kayak gitu tuh ada banget gitu. Dan aduh gila, gue ngeliat males banget deh. Maksudnya jadi padahal mungkin dia nggak terlalu kenal-kenal banget gitu, ya kan kadang-kadang misal lo nih udah jadi musisi yang internasional gitu. Amin, didoain. Gue cuma amin ya. Oh iya amin. Amin ya Allah. Terus tiba-tiba kita nih cuma kenal begitu-begitu aja nih ya, nggak terlalu deket lah gitu, ngobrolnya jarang gitu. Terus gue ketemu, Son apa kabar, how are you? Gitu. Terus and then kita foto berdua. Terus habis itu gue upload deh di medsos gue. Wah ketemu Sony nih, sahabat aku. Padahal kita ngobrol juga nggak pernah. Males nggak sih lo? Itu toksik bukan? Banget, Mam. Banget. Itu banget kan? Banget. Jadi tuh. Nah, lo kalau rasanya ketemu orang seperti itu, bagaimana perasaannya? Bagaimana menyikapinya? Nah, tepatnya itu. Iya.
ini kalau aku misalnya ketemu orang kayak gitu ya, nyikapinnya sih tetap biasa aja, tetap juga nggak mau terlalu into atau deket banget juga aku sih nggak mau, Mam. Tapi sekedar kenal, sekedar ngobrol, sekedar say hi itu aku oke lah gitu. Sekedar kenal, kalau aku mungkin aku akan nanggepin biasa aja. Tapi misalnya aku tuh sebenarnya juga sama toksiknya, aku tipe orang yang suka diangkat-angkat, tipe-tipe yang suka, aku pasti nganggap wah dia nganggap dia nganggap gue sahabatnya, wah dia pasti bangga nih punya gue. Itu bisa juga terjadi. Jadi banyak ternyata toksik itu bisa macamnya ya, bisa dari orang lain yang toksik, bisa sebenarnya diri kita toksik tapi kita pun gak sadar, bisa juga kayak gitu. Oh, Gitu. jadi akhirnya kita kegeeran gitu. Iya, kegeeran itu sebenarnya kan ada. Jadi menurut lo kegeeran, jadi menurut lo kegeeran itu adalah bagian dari toxic attitude? Beda kegeeran itu beda konteksnya sih, Mam. Misalnya, ini aku kasih contoh ya. Kalau kegeeran misalnya Mami bilang aku, Son, hidung lu mancung, Mami kayak rusak gitu kan. Itu kan kegeeran ya. Tapi kalau itu kan kegeeran bercanda. Nah, tapi ada yang modelannya bukan kegeeran, Mam. Nyebutnya cuma mungkin kayak penyakit toksik juga, cuman dia lebih ke penyakit terhadap suka dibangga-banggain, suka diangkat-angkat. Oh, oke. Mami kayak nganggap aku sahabat. Oke. Oh, Sony lu mah sahabat gua nih. Kita jarang, sebenarnya kita nggak dekat-dekat amat, Mam. Tapi aku bangga, wah, gua dianggap sahabat gitu. Bangga akunya. Nah, sebenarnya akunya juga Tuh kan, itu. gue keren kan tuh kan, keren kan dia aja gitu. Oh, iya. Kepo.